Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Akan mempresentasikan proyek akhir dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Online. Next. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada Puji Lestari, yang kedua Sabina Regina, yang ketiga Cindy Ayu, yang keempat Kalvi Aksol, yang kelima Daka Hildian, dan yang terakhir adalah Anggra Aditya. Next. Untuk materi yang pertama, yaitu adalah pendahuluan, akan disampaikan oleh Anggra Aditya. Untuk Saudara Anggra, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan, dan batasan masalah. Kebutuhan akan sumber bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Lampung mendorong penulis membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan jaringan internet. Hal ini mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang bahan pustaka dan melakukan transaksi pinjaman bahan pustaka secara offline, tak away, dine-in, maupun secara online. Proyek ini dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan mahasiswa dalam meminjam buku yang mereka inginkan. Dengan mempertimbangkan keefisienan waktu dan tempat, menurut penulis web ini layak untuk dibuat. Berdasarkan uraian di atas yang dijabarkan oleh penulis, maka pokok masalah pada pembuatan web ini adalah bagaimana menganalisa, merancang, dan membangun sistem informasi ini menjadi sistem informasi yang lengkap dan bermanfaat bagi banyak mahasiswa. Batasan masalah yang pertama, membuat sistem untuk pengolahan informasi tentang judul dan jenis buku. Yang kedua, membuat sistem untuk pengolahan informasi tentang data mahasiswa. Yang ketiga, pembuatan sistem untuk pengolahan informasi tentang data buku. Yang keempat, dalam pembuatan sistem informasi ini, tindakan mempertimbangkan keamanan yang kompleks, melainkan hanya menggunakan sistem keamanan login. Baik, bisa di next. Kebutuhan fungsional yang pertama pengolahan data user, yang kedua pengolahan data buku, yang ketiga pengolahan data waktu, yang keempat laporan-laporan, yang kelima olah data jabatan. Kebutuhan non-fungsional yang pertama PC dan laptop untuk merancang dan membangun sistem. Yang kedua sistem operasi yang kami gunakan Microsoft Windows 10. Tiga aplikasi pendukung yang kami gunakan yaitu Canva. Metrik user yang pertama user admin, yang kedua user guest. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Kalvi atas penjelasannya. Berikutnya adalah analisis pieces. Untuk analisis pieces akan dijelaskan oleh Saudara Kalvi Aksol. Untuk Saudara Kalvi, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis. Analisis ini merupakan kemampuan sistem dalam mengolah data buku, mengolah data pengunjung, dan mengolah data peminjaman buku. Kinerja sistem ini diukur dari respon dari sistem yang kami rancang. Kelemahannya itu tidak ada rincian denda yang harus dibayar ketika telat pengembalian buku. Kemudian lanjut ke bagian analisis performance. Apa? Maaf, analisis informasi. Segala bentuk informasi yang ada di aplikasi seperti daftar buku, kategori buku, dan mekanisme peminjaman sudah ada di sistem dan selalu diupdate secara efisien dan cepat sehingga pengguna selalu mengetahui informasi terbaru. Lebih lama karena setiap data harus sesuai dengan pencarian. Kemudian di bagian analisis ekonomi. Sistem ini dibuat untuk meminimalisir waktu dan menambah pemasukan untuk perpustakaan sehingga berdampak pada peningkatannya pendapatan bersih yang diterima oleh perpustakaan. Menambah sistem ini dapat meningkatkan ekonomi baik itu untuk pegawai maupun perpustakaan serta mengefisiensi waktu para peminjam buku. Kelemahannya akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membayar pegawai perpustakaan, di mana pegawai diperkirakan akan banyak untuk menjaga dan mengantar pesanan buku. Kemudian lanjut ke bagian analisis keamanan. Hak akses untuk membuka sistem bagian peminjaman hanya diberikan pada pegawai saja, sehingga tidak ada yang bisa memanipulasi siapa dan kapan peminjaman buku. Bagaimana bagian database dan aplikasi dilengkapi dengan username dan password sehingga tidak sembarangan orang bisa mengakses data tersebut. Kelemahannya belum ada
menilai kapan dan jika tidak terdapat error data yang dibutuhkan terselamatkan. Kemudian lanjut ke bagian analisis efisiensi. Seiring perkembangan zaman yang begitu maju, perpustakaan konvensional sudah mulai bergeser dengan sebuah perpustakaan online yang mempunyai koleksi buku sehingga besar dalam bentuk format dokumen digital yang bisa diakses dengan komputer. Pengguna bisa menggunakan sumber-sumber informasi tersebut tanpa harus terikat kepada jam operasional perpustakaan seperti jam kerja. Kelemahannya, pada saat petugas yang diberi membuka peminjaman buku tidak bisa, maka terdapat masalah pada komputer atau web yang error, maka peminjaman akan tidak bisa dilakukan, sehingga peminjaman buku akan bisa dilakukan ketika petugas sudah memperbaiki komputer atau web tersebut. Kemudian masuk ke analisis layanan atau service. Dengan perkembangan zaman yang begitu maju, kita dapat membuat sebuah sistem yang dapat mempermudahkan kita untuk mengelola sebuah perpustakaan. Untuk mengembangkan sebuah sistem seperti itu, bidang informatika sangat dibutuhkan. Dengan melaju suatu bidang informatika di suatu tempat, maka pekerjaan yang ada di tempat tersebut dapat diselesaikan dengan mudah. Peningkatan layanan terhadap sistem yang dikembangkan akan memberi data buku yang keluar untuk dipinjam dan juga data buku yang telah dikembalikan. Dan yang kedua itu sistem mudah untuk dipakai atau diterapkan. Kelemahannya dalam memasukkan data buku masih memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan dalam memasukkan data buku masih dilakukan secara manual. Kemudian kita masuk ke jenis analisis performance, yaitu pada kelemahan pada sistem manual. Sistem informasi peminjaman buku yang dilakukan secara manual tidak efisiensi dalam segi waktu maupun tempat. Sistem komputerisasi yang diajukan sistem berbasis komputer membuat pengolahan data lebih efisien dan akurat. Kemudian jenis analisis informasi. Kelemahan pada sistem manual, banyak mahasiswa kesulitan mencari apa yang mereka butuhkan, terlebih pada saat mencari buku yang ingin mereka gunakan dan berguna untuk mereka. Sistem komputerisasi yang diajukan, mahasiswa tidak lagi kebingungan karena tidak perlu bingung harus mencari di mana, pengingat perpustakaan pasti memiliki banyak sekali buku. Dari analisis informasi untuk memenuhi apa yang mahasiswa butuhkan terkait buku yang akan mereka pinjam dan kategori buku tersebut. Kemudian jenis analisis ekonomi. Kelemahan pada sistem manual, pengeluaran lama-kelamaan akan semakin banyak dikarenakan membutuhkan SDM yang banyak. Kemudian sistem komputerasi yang diajukan, mahasiswa atau dosen yang meminjam buku dan diantar akan membayar sehingga pengeluaran dapat ditutupi dengan pemasukan dari peminjaman buku. Namun mahasiswa atau dosen yang meminjam tidak diantar, tidak perlu membayar. Kemudian masuk ke jenis analisis kontrol atau security. Kelemahan pada sistem manual untuk mengawasi sistem peminjaman buku sangatlah sulit seiring dengan banyaknya mahasiswa dan dosen yang dimiliki universitas. Sistem komputerisasi yang diajukan untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan dan dosennya, perpustakaan tidaklah sulit dikarenakan setiap mahasiswa atau dosen yang melakukan presensi selalu termonitoring. Kemudian masuk ke jenis analisis efisiensi. Kelemahan pada sistem manual, sistem pembuatan laporan peminjaman buku perlu diolah dan didokumentasikan secara online. Kemudian sistem komputerasi yang diajukan, sistem peminjaman buku yang berbasis komputer lebih efisien karena dikerjakan secara otomatis. Kemudian masuk ke jenis analisis service. Kelemahan pada sistem manual, setiap mahasiswa yang ingin meminjam buku harus mengantri untuk mendata buku apa saja yang ingin dipinjam, dan pendataan tersebut masih dilakukan secara manual. Kemudian sistem komputerasi yang diajukan, mahasiswa tidak perlu mengantri lagi untuk mendata buku dikarenakan sistem yang dikembangkan dapat mengolah data buku baik yang dipinjam maupun dikembalikan dengan waktu yang sangat singkat. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Kalvi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu analisis SWOT, akan dipresentasikan oleh Saudara Daka. Untuk Saudara Daka, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bella selaku moderator. Ini sih eksternal. Pada background Excel sendiri ada opportunity atau peluang. Yang pertama, tenaga kerja yang digunakan lebih berkualitas. Untuk yang kedua,
Anggaran dana untuk pengembangan sistem dari kampus cukup banyak. Yang ketiga, adanya partisipasi dari mahasiswa kampus untuk membantu pengembangan sistem. Keempat, meningkatkan branding perpustakaan dalam adanya sistem. Yang kelima, dengan adanya sistem yang baik, perpustakaan akan banyak peminatnya. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Pertama, peningkatan sistem tidak diimbangi dengan keamanan yang kuat. Terus yang kedua, sistem yang dikembangkan dapat ditiru oleh pihak manapun. Ketiga, memicu kampus atau universitas lain untuk menggunakan sistem komputerisasi dalam mengelola perpustakaan. Yang keempat, jika seketika terjadi pemadaman listrik, sistem secara otomatis tidak dapat digunakan dengan baik untuk meminjam, mengembalikan, serta mengolah data buku yang ada di perpustakaan. Lanjut ke bagian strateginya. Di sini ada strategi yang pertama, strategi SO. Untuk yang pertama, dengan adanya pembaruan sistem perpustakaan yang baik merupakan peluang yang bagus dalam peningkatan branding perpustakaan. Yang kedua, dengan memperkecil beban biaya dalam hal mengefisiensikan waktu dan tenaga, maka biaya yang dimaksimalkan ke hal lain merupakan peluang dalam hal memaksimalkan pengelolaan. Ketiga, adanya subsistem peminjaman buku online merupakan langkah awal untuk memajukan program aplikasi perpustakaan yang menjadikan peluang dalam peminatan membaca di kampus dengan mudah. Yang keempat, meningkatkan mutu perpustakaan dalam hal pembaruan sistem peminjaman buku dari yang hanya offline menjadi bisa offline dan online. Untuk selanjutnya ada strategi ST. Untuk yang pertama, dengan adanya pembaruan sistem, tentunya harus mempersiapkan antisipasi dengan mempunyai tenaga lebih berkualitas agar meminimalisir sewaktu-waktu terjadi error program. Untuk yang kedua, memperkecil pengeluaran biaya untuk kebutuhan pengembangan sistem dengan adanya partisipasi dari mahasiswa kampus untuk membantu pengembangan sistem. Untuk yang ketiga, sistem dapat menentukan adanya biaya perawatan komputer, adanya biaya pengantaran buku, hanya sekitaran kampus, meningkatkan branding perpustakaan dalam adanya sistem. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam meminjam buku dan mengurangi ancaman eksternal perpustakaan. Selanjutnya ada strategi WO. Untuk yang pertama, sistem yang dibuat perpustakaan online kadang sering terjadi error, sehingga kami tidak bisa tahu kapan terjadinya, sehingga membutuhkan teknis komputer dalam branding perusahaan perpustakaan online. Untuk yang kedua, perpustakaan membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan program, berarti perpustakaan online harus mempunyai tenaga kerja profesional. MVV dengan menggunakan tenaga kerja yang profesional dan mudah memenangkan persaingan. Untuk yang ketiga, menggunakan perangkat komputer dalam kegiatan perpustakaan merupakan peluang terbentuknya perusahaan dengan pola digital yang baik. Selanjutnya ada strategi WT. Untuk yang pertama, program perpustakaan ini terkadang terjadi masalah atau error, atau pemadaman listrik dapat ditanggulangi. Untuk yang kedua, tenaga kerja profesional efektif dalam perpustakaan dapat menutupi kelemahan yang ada dalam perusahaan dan meminimalisir ancaman eksternal. Untuk yang ketiga, menggunakan teknologi komputer dalam perpustakaan dapat meningkatkan branding dan persaingan perusahaan. Di sini ada strategi atau kekuatan yang bagian warna kuning. Untuk yang pertama, pembaruan sistem peminjaman buku dari yang hanya offline menjadi bisa offline dan online. Untuk yang kedua, kemudahan dalam peminjaman buku. Untuk yang ketiga, mengefisiensikan waktu dan tenaga. Yang keempat, mudah mengingat tanggal pengembalian karena akan diberikan peringatan jika waktu yang telah ditentukan sudah dekat. Untuk yang kelima, biaya yang dikeluarkan murah. Untuk yang keenam, biaya kertas lebih sedikit. Di sini ada faktor internal. Untuk lanjutannya ada weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, sewaktu-waktu dapat terjadi error program. Untuk yang kedua, dibutuhkan perangkat komputer. Untuk yang ketiga, adanya biaya perawatan komputer. Untuk yang keempat, backup data secara berkala. Untuk yang kelima, membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan program tersebut. Untuk yang keenam,
suatu saat program-program perlu ditingkatkan. Untuk yang ketujuh, adanya biaya pengantaran buku. Yang kedelapan, pengantaran hanya dilakukan di sekitaran kampus. Baik, sepertinya sudah cukup, Daka. Baik, Terima terima kasih kasih sebelumnya atas kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis faktor internal dan eksternal menggunakan IPAS dan EPAS akan dipresentasikan oleh Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan untuk analisis faktor internal dan eksternal menggunakan IPAS dan EPAS. Yang tabel pertama di sini ada matriks internal faktor analisis summary, di mana di sini ada strength dan weakness. Untuk di strength, di sini pertama ada pembaruan sistem peminjaman buku dari yang hanya offline menjadi bisa offline dan online. Untuk bobotnya itu 0,08, rating 3, nilai skor 0,24. Yang kedua, kemudahan dalam peminjaman buku dengan bobot 0,20, rating 4, nilai skor 0,80. Yang ketiga, mengefisienkan waktu dan tenaga dengan bobot 0,20, rating 4, nilai skor 0,80. Yang keempat, mudah mengingat tanggal pengembalian karena akan diberikan peringat jika waktu yang telah ditentukan sudah dekat. Itu bobotnya 0,05, rating 3, nilai skor 0,15. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan murah. Itu bobotnya 0,07, rating 3, nilai skor 0,21. Untuk subtotal dari strength ini, bobotnya 0,60 dengan nilai skor 0,20. Lalu untuk weakness, yang pertama, sewaktu-waktu dapat terjadi error program dengan bobot 0,05, rating 3, nilai skor 0,15. Yang kedua, dibutuhkan perangkat komputer dengan bobot 0,02, rating 3, nilai skor 0,06. Yang ketiga, adanya biaya perawatan komputer dengan bobot 0,03, rating 3, nilai skor 0,09. Lalu backup data secara berkala, bobotnya 0,10, rating 4, nilai skor 0,4. Yang selanjutnya membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan program tersebut, bobotnya 0,02, rating 3, nilai skor 0,06. Dan selanjutnya, suatu saat program perlu ditingkatkan, itu bobotnya 0,05, rating 3, nilai skor 0,15. Lalu adanya biaya pengantaran buku itu 0,03, rating 3, nilai skor 0,09. Dan pengantaran hanya dilakukan di sekitaran kampus, bobotnya 0,10, rating 4, nilai skor 0,4. Dengan subtotal weakness, bobot 0,40 dan nilai skor 1,40. Dan total dari matriks yang pertama itu bobotnya 1 dan nilai skor 3,60. Lalu yang selanjutnya ada matriks eksternal faktor analisis summary. Di sini ada opportunities dan threat. Untuk opportunities, yang pertama, tenaga kerja yang digunakan lebih berkualitas dengan bobot 0,08, rating 3, nilai skor 0,24. Anggaran dana untuk pengembangan sistem dari kampus cukup banyak dengan bobot 0,20, rating 4, nilai skor 0,80. Yang ketiga, adanya partisipasi dari mahasiswa kampus untuk membantu pengembangan sistem, bobotnya 0,12, rating 4, nilai skor 0,48. Lalu meningkatkan branding perpustakaan dalam adanya sistem, bobotnya 0,20, rating 4, nilai skor 0,80. Dan terakhir, dengan adanya sistem yang baik, perpustakaan akan banyak peminat, itu bobotnya 0,11, rating 3, nilai skor 0,21. Untuk subtotalnya, bobotnya 0,71 dan nilai skor 2,53. Dan selanjutnya untuk trade, yang pertama, peningkatan sistem tidak diimbangi dengan keamanan yang kuat, itu bobotnya 0,08, rating 3, nilai skor 0,24. Sistem yang dikembangkan dapat ditiru oleh pihak manapun, bobotnya 0,08, rating 3, nilai skor 0,24. Yang ketiga, memicu kampus atau universitas lain untuk menggunakan sistem komputerisasi dalam mengelola perpustakaan, itu bobotnya 0,03, rating 3, nilai skor 0,09. Dan yang terakhir, jika seketika terjadi pemadaman listrik, sistem akan secara otomatis tidak dapat digunakan untuk baik.
dengan baik untuk peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan data buku yang ada di perpustakaan. Itu bobotnya 0,10, rating 4, nilai skor 0,4. Jadi subtotal untuk treat itu bobotnya 0,29 dan nilai skor 0,97. Dengan total matriks yang kedua itu bobotnya 1 dan nilai skor 3,50. Dari matriks ini dapat diambil kesimpulan bahwa selisih antar strength dan weakness itu positif 0,80 dan selisih antar opportunities dan threat itu positif 1,56. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk diagram SWOT-nya dapat dijabarkan ke halaman selanjutnya. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa sistem yang kami gunakan ini berada pada kuadran 1, yaitu grow. Next, Anggra. Baik, saya akan melanjutkan untuk studi kelayakan. Di sini ada teknis, operasional, dan ekonomi. Secara kelayakan teknis, sistem ini secara teknis sudah sesuai dengan kebutuhan sistem informasi perpustakaan online dan layak untuk digunakan karena mahasiswa atau pengguna bisa mengoperasikan sistem ini. Selain itu, ketersediaan sistem ini mudah dicari dan efektif untuk digunakan. Lalu untuk kelayakan operasionalnya, sistem ini sudah dapat memenuhi tujuan dari perpustakaan, yaitu untuk melayani peminjaman buku secara online oleh mahasiswa. Dari adanya sistem tersebut memudahkan pemilik untuk lebih mengontrol perpustakaan dan memudahkan pula mahasiswa dalam melakukan peminjaman setiap hari dan mencatat alur peminjaman dan pengembalian buku. Lalu untuk kelayakan ekonomi, secara ekonomi, sistem peminjaman buku online ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemilik karena biayanya itu memberi keuntungan. Next. Nah, di sini terdapat rincian biaya dari kelayakan ekonomi. Yang pertama, biaya pengembangan sistem. Di sini biaya pengadaan sistem untuk tahun 0 itu 8 juta, untuk tahun selanjutnya 0 rupiah. Dan biaya operasi ini 4 juta, untuk tahun selanjutnya 0 rupiah. Untuk perangkat keras 4 juta, dan tahun pertama 23 itu 0 rupiah. Dan untuk perawatannya tahun 0 dan tahun 1 itu 0 rupiah, tahun 2 dan tahun 3 200 ribu. Nah, total biayanya untuk tahun 0 200, tahun ketiga 200. Untuk manfaatnya, yang pertama manfaat wujud. Di sini ada penghematan biaya operasional perusahaan. Untuk tahun 0 itu 0 rupiah, tahun 1 100 ribu, tahun 2 500, dan tahun 3 1.100.000. Untuk peningkatan informasi, tahun 00, tahun 1 2.500.000, tahun 2 2.900.000, dan tahun ketiga 4.400.000. Dengan total wujud, tahun 0 0 rupiah, tahun 1 2.600.000, tahun 2 3.400.000, dan tahun ketiga 5.500.000. Lalu manfaat tidak wujud, yang pertama di sini ada perbaikan citra atau nama baik. Untuk tahun 0 ini 0 rupiah, tahun 1 1.500.000, tahun kedua 1.850.000, tahun ketiga 2.300.000. Jadi totalnya tahun 0 rupiah, tahun 1 1.500.000, tahun 2 1.850.000, dan tahun 3 2.300.000. Dan total manfaatnya itu tahun 0 rupiah, tahun 1 4.100.000, tahun 2 5.250.000, dan tahun ketiga 7.800.000. Nah, untuk prosesnya ya tahun 0 rupiah, tahun 1 4.100.000, dan tahun kedua 5.050.000, dan tahun ketiga 7.600.000. Nah, untuk rincian dari tabel asumsi manfaat wujud dan tidak wujud dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk Puji Lestari. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy Ayu Kinanti, yaitu playback period, ROI, NPV, dan Bagat Chart.
bagan chat. Untuk Saudari Cindy, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk analisis payback periodnya, total biaya pengadaan sistem tahun 0 itu 16 juta rupiah. Proses pada tahun 1, 4.100.000 rupiah. Sisa biaya sistem tahun 1, 11.900.000 rupiah. Proses pada tahun 2, 5.050.000 rupiah. Sisa biaya sistem tahun keduanya jadi sisanya 6.850.000 rupiah dibagi 11.900.000 rupiah dikali 1 tahun sama dengan 0,6 tahun. Next. Selanjutnya analisis ROI. Biaya pengadaan sistem tahun 0 sama dengan 16 juta rupiah. Biaya pemeliharaan sistem tahun 1, 0 rupiah. Biaya pemeliharaan sistem tahun 2, 200.000 rupiah. Biaya pemeliharaan sistem tahun 3, 200.000 rupiah. Jadi total biayanya 16.400.000 rupiah. Selanjutnya total keuntungan yang didapat. Total manfaat pada tahun 1, 4.100.000 rupiah. Total manfaat pada tahun 2, 5.050.000 rupiah. Total manfaat pada tahun 3, 7.800.000 rupiah. Total manfaatnya 16.950.000 rupiah. Kita masukkan ke rumus ROI-nya. Total manfaat min total biaya per total biaya dikali 100%. Jadi 16.950.000 dikurang 16.400 per 16.400 dikali 100% sama dengan 3,3%. Next. Selanjutnya analisis NPV. Rumusnya NPV sama dengan nilai proyek plus proses 1 per 1 plus I persen pangkat 1 plus proses 2 per 1 plus I persen pangkat 2 plus proses 3 per I plus 1% pangkat 3. Apabila sistem ini diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon 10% per tahun adalah nilai proyeknya 16 juta rupiah plus proses satunya 4.100.000 plus proses 2 5.050.000 plus proses 3 7.600.000. Jadi NPV-nya 16 juta plus 4.095.904 plus 5.039.915 plus 7.574.926. Total NPV-nya sama dengan 710.745. Untuk selanjutnya bagan chart. Untuk bagan chartnya kegiatan A, B, C. Kegiatan A memulai kegiatan atau start. Untuk kegiatan B dan C, peninjauan lokasi dan peninjauan kebutuhan sistem. Untuk kegiatan A, B, C dilakukan pada minggu pertama. Untuk kegiatan D, analisis fungsional dan non-fungsional. Kegiatan E, analisis SWOT. Kegiatan F, analisis bisnis. Kegiatan G, studi kelayakan. Kegiatan D, E, F, G itu dilakukan pada minggu kedua. Untuk kegiatan H, membuat desain antarmuka dan sistem. Kegiatan I, penyusunan hasil. Kegiatan J, output atau finish. Kegiatan HIJ dilakukan pada minggu ketiga. Demikian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Saudari Cindy atas pemaparan materinya. Yang berikutnya adalah materi use case, activity diagram, dan user interface yang akan saya sampaikan. Baik, di sini yang pertama adalah use case. Use case di sini ada user dan adminnya. Untuk usernya sendiri, itu adalah yang pertama harus login terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu buku, pesan, dan antar. Nah, untuk menu bukunya itu adalah include di sini karena tidak bisa membuka menu buku tanpa user login terlebih dahulu. Jadi harus login terlebih dahulu baru bisa membuka menu buku. Dan yang kedua adalah pemesanan di sini. Pemesanan di situ ke menu bukunya adalah include karena tidak bisa memesan sebelum melihat menu bukunya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada include antar. Untuk antarnya harus pesan terlebih dahulu, baru bisa diantar. Jika tidak dipesan, sebenarnya pesannya ada dua opsi, yaitu adalah ambil di tempat atau diantar. Jadi kalau mau diantar, dia harus pesan terlebih dahulu. Kalau untuk diambil, dia bisa langsung. Dan di sini, untuk adminnya sendiri, admin wajib login juga, sama seperti user, untuk masuk ke webnya. Jadi untuk admin itu bisa login, bisa input ke data pemesanan, data buku, dan data user. Baik, untuk selanjutnya, next. Nah, di sini yang kedua adalah activity diagram untuk user. Di sini yang pertama user harus login terlebih dahulu. Setelah user login, maka sistem akan menampilkan menu buku. Setelah menampilkan menu buku, di situ user bisa memilih buku apa yang akan mereka pesan nantinya. Setelah itu langsung menampilkan menu pemesanan. Setelah menampilkan menu pemesanan, di sini user memilih opsi pengantarannya. Jika user ingin diantar, maka maksud saya jika user tidak ingin mengantar, maka langsung terjadi pemesanan. Tapi jika user ingin diantar, user harus memasukkan alamat terlebih dahulu, barulah ke pemesanan. Setelah itu di pemesanan ini, user bisa membatalkan pesanan jika ingin dibatalkan. Jika tidak, juga bisa. Baik, next. Mohon maaf, sepertinya. Nah, ini untuk activity diagram admin. Untuk admin juga harus login sama seperti user. Setelah admin login itu ada 3 tampilan. Yang pertama menampilkan pesanan, yang kedua menampilkan menu data buku, dan yang ketiga menampilkan menu data user. Nah, di menampilkan pesanan ini, maka hanya akan menampilkan pesanan dan data-data dari siapa user yang memesan. Kemudian yang menampilkan menu data buku ini, setelah itu admin bisa mengedit data buku, kemudian kemudian menyimpan, dan yang ketiga ini menampilkan menu data user, admin juga bisa mengedit data user. Baik, next. Baik, ini untuk user interface-nya. Jadi ini adalah tampilan utama dari web perpustakaan online ini. Jadi yang pertama di sini ada 3 user untuk login. Yang pertama mahasiswa, kemudian dosen, dan admin. Jadi semuanya harus login terlebih dahulu. Next. Untuk gambar yang di atas adalah ketika kita mengklik mahasiswa, maka yang terlihat adalah login mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa dan dosen dan juga admin nanti akan berbeda-beda tampilannya ketika kita memilih opsi yang akan kita login. Next. Nah, di sini sama seperti tadi, sama seperti mahasiswa dan dosen tadi, hanya saja berbeda untuk apa yang akan dimasukkan. Next. Nah, ketika dosen dan mahasiswa login, itu yang akan tampil adalah katalog bukunya langsung. Jadi ini adalah buku-buku yang bisa dipesan nantinya. Dan di sini juga ada
cari buku. Di situ kita bisa mencari buku apa yang kita inginkan. Kita tinggal menulis judul atau penulisnya atau yang lainnya yang berhubungan dengan buku tersebut. Next. Nah, di sini adalah katalog buku. Di sini ada jenis-jenisnya. Di sini ada katalog buku multimedia dan katalog buku matematika. Dan di sini juga ada pesan. Pesan itu adalah jika kita ingin memesan, maka kita klik pesan tersebut. Next. Ketika kita mengklik pesan, maka akan tampil untuk dua opsi, yaitu ambil dan antar. Jika kita mengklik ambil, maka dia akan langsung menampilkan bahwa pemesanannya telah selesai. Dan di sini halaman utama itu, jika kita klik, maka dia akan kembali ke menu di mana kita memilih login, apakah kita mahasiswa, dosen, atau admin. Dan katalog buku ini, jika kita klik, kita akan langsung kembali ke menu buku. Next. Next. Kembali lagi, Anggra. Yang alamat ini kan? Kembali lagi. Maaf, sepertinya tadi. Ya, sampai sini. Kemudian next. Nah, jika kita memilih opsi antar tadi, maka di sini kita akan langsung diarahkan untuk mengisi alamat. Di sini kita masukkan alamat dan di bawahnya ini kita bisa langsung men-share lokasi kita. Kemudian kita bisa submit dan barulah pemesanan menampilkan pemesanan selesai. Jika ini ada tombol batalkan pesanan, jika kita klik, kita akan langsung kembali ke katalog buku atau menu buku. Next. Nah, ini untuk admin ya. Jadi untuk jika admin sudah login, maka yang akan tampil adalah menu yang ini. Yang pertama ada pesanan, data buku, dan data user. Next. Nah, ketika kita mengklik data user pemesanan buku, maka di sini adalah nama-nama yang akan nama-nama yang memesan buku, yang sudah memesan buku. Kemudian di sini bisa diklik cetak juga. Next. Nah, jika kita mengklik cetak tadi, maka yang akan tampil adalah tampilan seperti ini. Yang pertama ada nama, NPM, prodi, buku pesanan, dan status pesanan. Nah, status pesanan ini adalah dia memilih opsi antar atau opsi ambil. Kemudian bisa dicetak. Next. Di sini adalah data user pemesanan buku untuk dosen. Jadi untuk di sini yang pojok kanan atas, yang merah itu adalah mahasiswa. Kalau kita klik yang merah itu, maka yang muncul adalah tampilan untuk mahasiswa. Jika kita yang mengklik yang warna hijau, itu yang muncul adalah tampilan untuk data user pemesanan untuk dosen. Jadi ini kita sudah mengklik yang hijau, jadi tampilannya seperti ini untuk dosen. Kemudian sama seperti mahasiswa tadi. Next, jika kita cetak. Nah, sama seperti mahasiswa tadi, hanya ini bedanya jika dosen hanya ada nama, NIM, buku pesanan, dan status pesanan. Next. Nah, di sini untuk data buku itu adalah data-data buku yang ada di perpustakaan.
yang bisa dipinjam. Di sini admin bisa mengedit atau menambahkan. Di sini admin bisa menghapus, mengedit, dan menambahkan bukunya lagi. Next. Nah, jika kita mengklik tanda tambah di pojok kanan atas tadi yang warna hijau, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan buku, yaitu yang pertama kita tambahkan pertama nama bukunya, kemudian kategori buku, namanya, kemudian submit, maka buku akan otomatis terinput di data buku tadi. Next. Nah, ini untuk data mahasiswanya sama seperti data buku juga, kurang lebih di sini ada untuk edit, bisa dihapus nama mahasiswa dari. Jadi di sini adalah mahasiswa yang ada di Universitas Lampung. Jadi semuanya data mahasiswa Universitas Lampung akan ada di sini. Jadi untuk orang yang di luar dari Universitas Lampung tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini ada tanda tambah juga untuk menginclude nama-nama mahasiswa. Mungkin jika ada mahasiswa baru maka di-include menggunakan tanda tambah ini. Next. Nah, jika kita mengklik tanda tambah itu, maka yang akan tampil adalah tampilan seperti ini. Jadi untuk mahasiswa itu hanya memasukkan NPM, nama mahasiswa, dan prodinya. Kemudian bisa disubmit dan otomatis akan terinput di data mahasiswa. Next. Nah, kalau yang tadi adalah data mahasiswa, untuk data dosen juga ada sendiri. Jadi, dosen yang bisa menggunakan web ini juga hanya dosen dari Universitas Lampung. Kurang lebih cara kerjanya sama seperti data mahasiswa tadi. Bisa di next. Jadi jika kita mengklik tanda tambah itu, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama dosen dan NIP hanya 2 saja. Kemudian submit dan otomatis akan masuk ke data dosen. Next. Baik, seperti itulah tadi penjelasan dari materi dari proyek akhir kami dari kelompok 8. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Mungkin kami cukupkan saja. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.